Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musyah Baziat Fala Susanto. Pada video kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Bintang tamu spesial kita yaitu Pak Latif. Gimana Pak? Sehat. Sehat? Saya Alhamdulillah. tamu spesialnya nih. Spesial dong. Maaf ya, nggak bisa bawa martabak nih. Lagi puasa tuh. Tapi Bapak puasa udah lancar nih? Nggak ada yang bolong kan? Alhamdulillah, nggak ada sih seharusnya. Alhamdulillah. Nah, di materi kita kali ini kita mau mengangkat materi malam nuzul Quran, Pak. Oh, nuzul Quran. Ya, Masya jadi Allah. malam nuzul Quran itu merupakan malam di mana malam ke-17 Ramadan, yaitu Al-Quran turun ke muka bumi. Nah, kita langsung aja ke pertanyaan pertama ya, Pak. Oh, boleh. Nah, sebenarnya apa sih itu malam nuzul Quran? Kalau kita mau tahu malam nuzul Quran, pertama kita harus tahu dulu artinya nuzul Quran itu apa. Apa tuh? Nuzul Quran itu kan terdiri dari dua kata ya. Dari kata nazala sama Al-Quran. Nazala itu dalam bahasa Arab artinya turun. Al-Quran Al-Quran. Maksudnya malam turun Al-Quran itu seperti apa? Jadi pada malam hari itu tuh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan perintahnya pada malaikat Jibril untuk menyampaikan Al-Quran pada Nabi Muhammad SAW. Ya. Nanti secara garis besar turunnya Al-Quran itu terjadi dalam dua tahap. Ya, pertama ada yang mengatakan maksudnya turun Al-Quran itu turun sekaligus 30 juz turun. Ada juga yang mengatakan maksudnya Al-Quran turun secara berangsur-angsur, dan itu kedua-duanya pendapat yang benar. Kayak berangsur-angsur tuh kayak satu juz gitu, Pak. Nah betul, tergantung kebutuhan. Kalau ada konteksnya seperti apa baru turun. Sebagaimana dulu Umar bin Khattab pernah bertanya mengenai khomer ya, tentang khomer, karena terjadi saat itu banyaknya ada beberapa kerusakan lah, ada yang masih sholat masih menggunakan khomer sehingga sholatnya itu tidak benar kayak gitu ya. Nah makanya ketika itu turunlah surat Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil khamr. Nah itu yang dimaksud dengan asbabun nuzul. Nah, salah satunya itu salah satu kenapa Al-Quran turun secara berangsur-angsur. Nah, untuk yang pertama kali ada yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu turun secara sekaligus, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Lauhul Mahfuz ya. Itu turun secara sekaligus 30 juz ke Baitul Izzah namanya. Baitul Izzah itu ya bisa dibilang kayak Makkahnya tapi di atas gitu loh. Oh, di Makkahnya. langit. Ya, di langit. Nah itu biasanya tempat para malaikat berkumpul, tempat berselawat tentang itu. Nah dari Baitul Izzah itu turun ke langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW itu secara berangsur-angsur selama kurang lebih 22 tahun, 23 tahun lah seperti itu. 23 tahun. Nah ketika Al-Quran dari Lauhul Mahfuz turun ke Baitul Izzah itu dinamakan dengan Lailatul Qadar. Oh, makanya kita mengetahui tuh inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kita turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Maksudnya Lailatul Qadar itu apa? Nah ini, Al-Quran turun secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah sekarang yang berangsur-angsur itu seperti apa? Yaitu ketika di Baitul Izzah langsung turun pada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Nah itu disebut dengan malam nuzulul Quran seperti itu. Oh, jadi berproses gitu, Pak ya? Ya betul. Yang kedua itu berproses sesuai dengan kebutuhan pada zaman itu. Nah, tadi kan kita udah mengetahui apa itu malam nuzul Quran. Ya betul. Nah, itu kan merupakan malam yang spesial juga nih, Pak. Ya betul. Itu tuh bagaimana cara kita untuk memperingatinya, Pak? Atau amalan apa sih yang harus kita lakukan di malam itu, Pak? Nah, kalau cara memperingati ya sebagaimana kita tahu ya, contohnya ini ada hari tanggal 17 Agustus ya. Kita mengetahui sebenarnya 17 Agustus sebagai hari raya Indonesia. Memperingatinya apa? Dengan cara merayakannya. Merayakannya seperti apa? Ada yang melaksanakan upacara, ada yang melaksanakan lomba-lomba kayak gitu. Pokoknya berbagai kegiatannya. Kalau dengan nuzul Quran itu cara merayakannya seperti apa? Ya, kalau secara garis besar kita katakan bahwasannya ya cara merayakannya dengan berbuat amal kebaikan. Enggak jauh dari itu. Nah, amal kebaikan itu amal soleh disebutnya. Seperti apa? Banyak contohnya. Mungkin kalau dari Al-Qur'annya sendiri kita tarik karena kan malam nuzul Quran, berimbuhan dengan Al-Qur'an. Yang pertama itu membacanya. Yang kedua mungkin menghafalnya. Ya. Kalau kita sudah banyak membaca, usahakan kita juga sempatkan waktu untuk menghafal Qurannya. Kalau sudah menghafal Qurannya, baru kita mulai mentadabburi. Nah, tadabburi itu banyak prosesnya. Pertama ada kita baca Al-Qur'annya, baca artinya, terus ambil hikmahnya, amanat yang didapat di dalam Al-Qur'an itu. Contohnya wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Berarti apa yang harus kita lakukan? Karena kata Allah Subhanahu wa taala
mengatakan bahwasanya seluruh manusia di alam bumi ini berada dalam kerugian, maka kita kan pasti gak mau rugi dong. Ya, siapa yang mau rugi jadi orang manusia? Sudah dikhitab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus ke ayat selanjutnya. Kayak gimana? Agar kita tidak menjadi orang yang rugi, pertama illal ladina amanu, harus beriman dulu. Ya. Dari beriman itu wa amilus solihat, buat amal baik. Ya, amal soleh banyak ya. Baca Quran, sholat, terus bersedekah, mungkin karena bulan Ramadan juga saling berbagi dengan sesama, meskipun bukan hanya bulan Ramadan ya berbagi itu. Dan saling mengingatkan pada teman-teman kita untuk terus kuat dalam beragama, dan yang namanya mengingatkan pasti butuh waktu dan harus sabar seperti itu. Oh, jadi cara memperingati itu dengan ini melakukan amal soleh. Ya betul sekali kalau secara global ya. Cuman kan amal soleh itu kan ada banyak banget Pak. Betul sekali. Nah, di malam Nuzulul Quran ini apa sih amalan yang terbaik gitu Pak buat memperingatinya, kayak amalan yang ini tuh harus gitu untuk memperingati Nuzul Quran karena malam ini malam spesial gitu. Kalau amalan yang terbaik saya juga tidak tahu ya sebenarnya, karena setahu saya mungkin pemahaman saya yang kurang dan literasi saya yang kurang dalam membaca. Mungkin kalau kita tarik garis besarnya lagi ya, karena ini malam Nuzul Quran ya berarti ya harus perbanyak tentang interaksi kita dengan Al-Qurannya gitu. Interaksi dengan Quran itu seperti apa? Ya tingkat pertama membacanya, tingkat kedua menghafalnya, tingkat ketiga tadaburnya itu seperti itu. Jadi ini Pak, cara terbaik itu dengan kita membaca, ya, menghafal dan juga menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, gitu betul, Pak. Seperti itu. Kayak kan di Al-Quran tuh banyak arti-arti dari surat gitu kan yang itu tuh dapat kita amalkan di kehidupan sehari-hari gitu. Iya betul, karena kan Allah Subhanahu wa taala juga sudah mengatakan bahwasanya syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an ya. Di bulan Ramadan itu turun Al-Qur'an. Nah, kita harus tahu fungsinya Al-Qur'an itu apa. Unzila fihil Qur'an hudal linnas, hudal sebagai petunjuk. Makanya kalau kita salah satu fungsi Al-Qur'an itu kan untuk menjadi petunjuk. Kita tanyakan lagi, apakah Al-Qur'an itu sudah menjadi petunjuk kita dalam kehidupan? Nah, ya kalau belum ya berarti ada yang salah dong dengan diri kitanya tentunya. Al-Quran juga mungkin salah ya. Kalau kita belum menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kita, berarti kita harus kembali secara cepat gitu ya. Nah, selain petunjuk hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Nah, di situ juga ada tafsirannya, bayyinat dari penjelas dari petunjuk tersebut. Bayyinatin minal huda. Jadi sebagai petunjuk nanti ada penjelasnya. Kalau kita dikasih tahu ini nih prosedur cara memasak seperti ini, kan mungkin bagi sebagian orang ada yang langsung membaca bisa langsung paham. Tapi kan ada beberapa orang yang tidak paham. Makanya diturunkan orang yang lebih paham, ada chefnya seperti itu. Dibimbing. Nah, itu maksud dari salah satu bayinat itu sebagai penunjuk dari kebenaran. Selain itu juga untuk Furqan pembeda ya. Yang baik sama yang buruk. Ya betul. Jadi kita harus menentukan maksudnya kalau kita mau menentukan sesuatu dengan cara contohnya karena kita siswa ya. Sebagai pembeda Quran ini, ketika kita pengen ujian, apa kita harus nyontek? Tentu tidak. Kenapa? Karena itu curang. Kenapa curang? Ya curang kan gak baik. Yang gak baik itu akan mendatangkan keburukan yang menyeret pada masuk dengan neraka. Wallahu alam seperti itu. Sebagai furqannya. Nah, tadi kan Al-Quran itu kan diturunnya bertahap tuh Pak. Ya dari, betul. Lauhul Mahfuz. Terus pertama dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah turun secara berangsur-angsur ke Nabi Muhammad SAW. Nah, itu tuh berangsur-angsur tuh lokasinya tuh di situ aja atau gimana tuh Pak? Soalnya kan dari beberapa sumber yang saya baca itu katanya kan turun di Gua Hiro. Nah, betul. Nah, cuman kalau misalnya dari argumen dari orang-orang yang bilang kalau Al-Quran itu turunnya berangsur-angsur, itu berarti kan ada tempat yang berbeda-beda dong. Iya gitu tuh. Itu jadi gimana? Ya betul. Pertanyaannya bagus sekali ya. Kalau di Gua Hiro memang kita ini sudah tersebar ya, maksudnya Gua Hiro itu menjadi salah satu tempat yang menjadi turun pertama kali wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ya. Itu di Gua Hiro. Kalau di mana turunnya Al-Quran, ya ini hanya terjadi di dua tempat. Kalau gak Makkah, Madinah. Makanya dalam Al-Quran ada Quran Makkiyah, Madaniyah. Ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah.
Yang mana Makkiyah itu ya berarti Quran itu diturunkan di sekitar Mekah, di Mekah gitu loh. Kalau Madaniyah berarti surah itu diturunkan di Madinah. Atau ada juga mengatakan maksudnya Makkiyah itu turun ayat Al-Quran yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nah, kalau Nabi Muhammad SAW sudah hijrah ke Madinah, berarti itu disebut ayat-ayat surat-surat Madaniyah seperti itu. Jadi Al-Quran itu turunnya di dua tempat, yaitu Makkah dan Ya, secara garis Madinah. besar seperti itu. Namun kan Makkah kan sama Madinah itu luas, jadi Ya, secara spesifiknya kita belum tahu gitu Pak ya ya. betul. Nah, cuman tadi kan kita kan tahu tuh kalau malam Nuzul Quran itu kan malam dimana Quran itu turun ke muka bumi. Ya, Nah, betul. keutamaan tuh apa ya sih Pak? Soalnya kan kita selain kita harus memperingati dengan mengamalkan amal-amal soleh, cuman kita kan juga harus mengetahui kalau malam ini tuh pasti ada keutamaan besar juga. Nah, keutamaan itu apa aja tuh Pak di Nuzul Quran? Keutamaan malam nuzul Qurannya, saya juga nggak tahu ya kalau keutamaan malamnya seperti apa. Mungkin kalau keutamaannya turunnya Al-Quran ya berarti sebagai syiar, sebagai pengingat kembali bahwasanya itu hari yang agung di mana kita mendapatkan petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya makanya kenapa banyak orang memperingati ya kita kedapatan tamu yang istimewa itu ketika harinya dapatkan Al-Quran. Kalau kita merayakan hari ulang tahun saja begitu bagusnya gitu loh. Ulang tahun kan, apalagi dengan nuzul Quran ya. Kita bisa mengingatkan kembali. Kasarnya gini Pak, kita mendapatkan mentor untuk bimbingan untuk kebaikan gitu Pak. Ya betul. Iya, keutamaannya gitu jadi ya, secara kasarnya gitu Pak. Soalnya kalau dari keutamaan saya mungkin literasi saya yang kurang, saya belum menemukan maksudnya malam nuzul Quran itu lebih baik, belum menemukan hal itu. Gitu. Apakah di malam nuzul Quran itu kita tuh amalan soleh itu harus kita amalin semua atau gimana tuh Pak? Soalnya kan amalan soleh kan banyak tuh. Ya, Dalam contoh aja kan, ini kan malam konteksnya, jadi tadarus, Ya, terus betul. terawih, terus mungkin sholat tahajud dan ya amalan-amalan lain lah di malam hari. Nah, apakah kita tuh harus mengamalkan yang ketiga tadi itu yang saya sebutkan, atau mungkin ada lagi, atau mungkin dari ketiga ini ada yang spesial gitu Pak yang harus kita amalkan gitu? Betul. Gitu? Selaku manusia biasa kita pasti punya lelah ya. Kita perlu istirahat, perlu makan, perlu apapun ya. Ya pokoknya itu kita manusia terbatas gitu loh. Bukan hanya di malam nuzul Quran sebenarnya. Dalam kehidupan juga kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikannya. Tapi dalam berlomba-lomba kebaikan ya bukan berarti kita mengerjakan semua kebaikan. Yang kita merasa itu kita mampu, maka kerjakan. Itulah kenapa surga itu terbagi menjadi 7 pintu ya. Kan nggak hanya Al-Quran saja, nggak hanya puasa saja. Yang kita baik di situ ya pertahankan istiqomah. Kalau kita senangnya baca Quran ya perbanyak baca Qurannya. Kalau kita senangnya sholat malam, sholat tarawih, sholat apapun itu ya perbanyak sholatnya. Kalau kita senangnya menggunakan harta, perbanyak infak kita. Kalau kita senangnya membantu orang tua kita menyiapkan makanan atau itu buat apapun itu ya itu silakan laksanakan. Gak harus semuanya. Yang penting kita punya satu amalan yang emang bisa menjadikan kita salah satu manusia terbaik. Jadi itu ya informasi yang mungkin saya dan Bapak bisa beritahu di video ini. Nah, teman-teman, mungkin itu aja video dari kita tentang Nuzul Quran. Semoga dari video yang kita buat ini banyak materi yang teman-teman ambil dan diterapkan di kehidupan. Nah, Pak Latif, makasih ya. Jazakallah sudah diundang ke sini. Sudah mau jadi bintang tamu dan juga ngisi materi. Nah, mungkin sekian aja video dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.